dugaan pemerasan proyek pembangunan pabrik PT Chandra Asri Alkali atau PT CAA di Cilegon, Banten senilai 5 triliun rupiah berujung pada penetapan 3 tersangka oleh kepolisian. Ketiga tersangka itu terdiri atas Ketua Kadin Cilegon Muhammad Salim, Wakil Ketua Bidang Industri Kadin Cilegon Ismatullah, dan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI Cilegon Rufaji Jahuri. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat 16 Mei 2025. Di Reskrimum Polda Banten, Kombes Pol Dian Setiawan menyebut, ketiganya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pemerasan dan intimidasi untuk meminta proyek. Seperti apa duduk perkara kasus dugaan pemerasan proyek Ketua Kadin Cilegon? Simak 3 faktanya berikut. Kasus ini terungkap usai sebuah video viral di media sosial. Dalam video itu, nampak audiensi antara perwakilan kontraktor PT CAA, yakni China Chengda Engineering, dengan pengusaha lokal yang tergabung dalam Kadin Kota Cilegon. Nampak pula salah seorang anggota Kadin menggebrak meja dan meminta proyek senilai 5 triliun rupiah tanpa tender atau lelang resmi. Adapun proyek yang dimaksud adalah rencana pembangunan pabrik kimia klor-alkali ethylene dichloride atau CAEDC di Cilegon. Pabrik CAEDC di Cilegon itu masuk dalam daftar proyek strategis nasional atau PSN pemerintahan Prabowo Subianto. Pabrik itu rencananya akan memproduksi 400.000 ton kaustik soda basah dan 500.000 ton EDC per tahunnya. Bahan-bahan kimia itu menjadi elemen penting dalam berbagai industri, termasuk pemurnian nikel dan alumina untuk baterai kendaraan listrik. Usai viral dan menuai beragam respons publik, Gubernur Banten Andra Soni segera turun tangan menindaklanjuti peristiwa itu bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi Ruslan Ruslani. Kadin Pusat pun juga segera membentuk tim verifikasi untuk mengevaluasi struktur organisasi. Polisi menjelaskan peran masing-masing tersangka dalam kasus dugaan pemerasan ini. Pertama adalah Wakil Ketua Bidang Industri Kadin Cilegon, Ismatullah, yang menggebrak meja dan meminta proyek 5 triliun rupiah tanpa lelang resmi. Kemudian, Ketua Kadin Cilegon, Muhammad Salim, berperan menemui kontraktor PT CAA, yakni China Chengda Engineering atau CCE, pada 14 dan 22 April 2025 bersama Ismatullah. Salim dan Ismatullah disinyalir memaksa CCE untuk memberikan proyek kepada mereka tanpa lelang dalam 2 pertemuan itu. Salim bahkan berencana menggerakkan massa untuk melakukan demonstrasi, meski batal karena Salim dijanjikan bertemu dengan CCE pada 9 Mei 2025. Salim berkoordinasi dengan HIPMI, HNSI, dan ormas lainnya untuk berunjuk rasa. Rencana Salim itu dibuktikan melalui percakapan antara dirinya dengan Rufaji Jahuri dari HNSI. Sementara peran Jahuri diduga mengancam akan menghentikan proyek PT CAA jika pengusaha lokal tidak dilibatkan. Selain ketiga orang itu, 14 orang lainnya masih berstatus saksi dan terus diselidiki oleh polisi. Ketiga tersangka dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dan pasal 160 KUHP tentang penghasutan dengan ancaman penjara maksimal 9 tahun. Kadin Cilegon menyatakan permintaan proyek senilai triliunan rupiah itu tak mewakili sikap resmi organisasi. Wakil Ketum 1 Kadin Cilegon, Ismatullah menyebut pernyataan bernada pemerasan itu hanya luapan emosi salah satu anggota Kadin. Pasalnya, sikap CCE dianggap kurang komunikatif sehingga memantik emosi anggota Kadin. Isbat juga mengeklaim pertemuan dalam video yang viral merupakan rapat resmi dan memiliki berita acara.